Salahkah si istri ini merasa tersaingi dengan kasih sayang suaminya ini kepada keluarganya, Ustaz? Jadi gini, kasus yang seperti ini sebenarnya dalam syariat Islam sudah ada, sudah ditentukan. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan juga sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah begini Pak Ustadz, ini ada teman saya bercerita kepada saya, seorang wanita ya Pak Ustadz. Beliau itu dalam rumah tangganya itu kan memang sering sekali terjadi keributan. Nah beliau itu meningkatkanlah istilahnya ibadahnya kepada Allah, selalu berdoa, ingin menjadi seorang istri yang solehah, kemudian rajin membaca Quran, ibadah-ibadah dia jalankan. Namun pertengkaran itu tetap saja ada di rumah tangga beliau ini. Terus beliau bertanya itu, apakah saya harus bercerai? Nah, bagaimana itu secara Islami menanggapi yang seperti itu Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang saya mau tanyain ini, temenmu itu berdoanya gimana? Nggak tahu berdoanya kayak gimana, kok udah cerita dia baca Quran, dia meningkatkan ibadah, ini maksudnya gimana? Itu dari cerita beliau aja sih Pak Ustaz. Berdoanya gimana? Berdoanya dia ingin menjadi seorang istri yang solehah gitu. Itu aja? Iya. Oh ya sudah cocok itu. Gimana tuh maksudnya? Biasanya tuh yang umum nih, bukan pasti, hampir 100% jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warohmah. Biasa seperti itu sih. Ya, jadi kalau doanya seperti itu, insya Allah paham saya. Tapi kalau dia berdoa dan dia ingin menjadi istri yang solehah, oh ya normal. Kalau dia diajak berantem terus sama suaminya, normal. Malah normal ya? Dia normal, karena dia ingin jadi solehah itu berarti dia harus menyelesaikan ujian yang tidak dia minta, tetapi dia minta jawaban jadi solehah. Oh, apa salah doa seperti itu? Enggak salah. Iya, enggak salah. Berarti untuk wanita soleh itu ujiannya berat gitu? Ya ujiannya berat. Kalau haji ingin jadi suami soleh, ya ujiannya berat. Jadi gimana itu Pak? Berat itu maksudnya ya secara fisik ya berat, secara fisik lagi ya berat. Gitu. Kenapa harus berat Ustaz? Ya kan dia kan pengen jadi orang yang soleh di hadapan Allah. Katanya kan doanya itu mintalah kepada Allah akan dikabulkan, seperti itu Pak Ustaz. Ya kan saya nggak pernah cerita yang seperti itu sebenarnya. Katanya. Ya kan katanya. Memang kalau kita mengacu pada kalimat Quran ud'uni astajib lakum, ya secara harfiah kalimat itu jelas artinya mohon mintalah kepadaku, kata Allah ya. Iya kata Allah. Akan aku kabulkan. Iya. Benar kata Allah begitu. Tapi kalimat berikutnya ini kan nggak pernah dibahas sama orang-orang yang selalu bilang minta kepada Allah akan dikabulkan. Kalimat belakangnya ini loh dibahas. Sambungan ayat di depan itu masih dalam satu ayat. Masih dalam satu ayat sebenarnya. Jadi harus dipahami ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi ayat yang belakang inilah yang menentukan ayat di depannya. Ayat belakangnya apa? Nah, sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku, Allah maksudnya ya, kepada Allah, menyembah pada Allah, sombong nih orang nih, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, orang itu tidak akan pernah tahu ayat belakangnya ini, bahwa kalau seseorang sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala itu apa? Sombong itu berarti dia itu mempunyai ilmu agama.
Kalau dibilang sombong berarti dia itu bangga dengan ilmu agamanya, bangga dengan atributnya, bangga dengan nikmat yang diterima, bangga aja semuanya, disombong-sombongkan terus-menerus. Kalau diterangkan dalam ayat ini, kalau orang itu sombong, berarti besok itu dia pasti masuk neraka. Lah gimana kalau sekarang dia sombong, jelas besok itu masuk neraka, kok doanya mau dikabulkan itu yang lewat mana yang mau dikabulkan? Jadi kalau memang doa itu ingin dikabulkan, ya sombong ini harus dihilangkan. Mau sedekah, mau infak, ya nggak usah diceritain. Kan gitu, sedekah baru 100.000 aja diceritain, kan gitu. Sedekah memang banyak sih, 10 juta diceritain dengan bangga. Mau apa ceritanya? Padahal ini nggak membahas tentang sedekah dan dia juga tidak ditanyain. Nah, ini kan sombong namanya. Ini ada unsur riya sebenarnya. Ya sedekah 100 juta ya diceritain mamanya. Sama aja seperti itu. Nah, ini masuk kategori yang seperti itu. Jadi harus difahami sehingga mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu urusannya adalah urusan akhirat. Jadi mohon diampuni dosanya. Nah itu bisa. Kemudian bersyukur atas semua nikmat Allah, karunia Allah. Itu insya Allah bisa. Kalau dia ngerti, dia itu bersyukur atas karunia dan nikmat Allah, itu berarti orang itu paham bahwa dia itu selalu disupport oleh karunia dan oleh nikmat Allah itu sendiri. Itu dari Allah Ta'ala dan dia ngerti sehingga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala terus menerus setiap saatnya. Baru itu urusan akhirat. Nah tapi kalau urusan duniawi mohon ini kan duniawi. Jadi ya mohon maaf kalau memang tidak bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala ya karena kita harus hati-hati ya. Nah kalau temenmu tadi itu cerita akhirnya dia mau bilang apa dia tadi? Boleh nggak dia bercerai? Oh ya, udah capek kali ya. Gitu. Ya, jadi persoalannya begini, masalah cerai itu kalau menurut saya jangan deh. Kalau menurut saya jangan ya, karena kalau unsurnya hanya berantem ini masalah cerai jangan. Ya. Kemudian bagaimana? Kita harus pahami berantem ini masalahnya apa? Kalau cuma masalah marah. Yang mana nih yang marah? Si suami atau si istri, istrinya kepancing dengan suami, suaminya ngawalin, marah dan ini dua-duanya harus belajar semuanya. Marah itu dilarang dalam agama Islam. Apapun bentuknya, suara keras, suara yang menuduh, suara yang mengintimidasi, suara yang merasa dirinya benar itu tidak boleh. Nah, merasa benar, kemudian dia mengeluarkan emosi atau amarah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dalam salah satu firman Allah itu diceritakan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini kan diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa kita orang Islam itu harus menjadi pemaaf di dalam kehidupan sehari-hari. Coba terapkan pemaaf itu di dalam keluarga kita, keluarga temanmu mungkin. Terapkan. Jadi si istri juga menerapkan memaafkan kesalahan suami, suami juga menerapkan maafkan kesalahan istri. Kalau istrinya salah ya. Kalau istrinya nggak salah, lah ngapain marah kan begitu. Kalau si suami itu masih marah, berarti suaminya harus belajar agama lagi. Tapi suami saya sudah sering ikut kajian, iya, cari guru yang beda, jangan guru yang itu aja. Cari guru yang benar-benar bisa melembutkan hati untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Kalau memang si suami itu punya gambaran bahwa besok dia akan bertemu istrinya di akhirat itu di surga, kalau dia punya cita-cita seperti itu, dia harus belajar untuk tidak emosi. Kecuali si suami tersebut itu punya selingkuhan dan dia sudah nikah. Nah, istrinya diteladung-teladung aja agar istrinya marah kan gitu. Jadi ini si suami harus belajar agama dengan baik, ya. Jadi suami yang seperti ini memang harus belajar. Kalau dia sholat 5 waktu, kemudian tidak ada masalah, harus belajar dengan baik. Ustaz, saya juga ada seorang ibu-ibu bertanya sama saya nih. Dia ini menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya nih, Ustaz nih. Pada perjalanan rumah tangganya,
yang biasanya sebelum nikah nih suami ini sering membahagiakan keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, sejak dia menikah dengan istrinya ini tidak lagi nih membahagiakan nih, kurang gitu kan. Nah, kan semua tercurah ke istrinya. Nah, suatu saat istrinya ini agak kesel gitu kan, agak marah karena si suami ini kembali membahagiakan orang tua dan adik-adiknya atau saudaranya lah. Nah, sehingga saudaranya ini sering memojokkan istrinya karena mengambil istilahnya mengambil perhatian atau mengambil suaminya. Salahkah si istri ini merasa tersaingi dengan kasih sayang suaminya ini kepada keluarganya, Ustaz? Jadi gini, kasus yang seperti ini sebenarnya dalam syariat Islam sudah ada, sudah ditentukan. Namanya pada saat si laki-laki atau suami ini dulunya membahagiain orang tuanya sama saudaranya, boleh. Dia bagian siapa aja boleh. Ya, maksudnya boleh itu yang halal ya, maksudnya ya. Kemudian dia menikah, dia punya istri, nah kemudian punya anak. Nah, si laki-laki ini, si suami ini memang dia juga harus tercurahkan kepada istri dan anak-anaknya terlebih dahulu dengan catatan kalau orang tuanya itu sudah nggak berpenghasilan boleh membantu orang tuanya, ini boleh nih. Nah, kemudian siapa yang boleh dibantu lagi oleh suaminya? Saudara perempuannya yang janda, yang tidak ada penghasilan. Ada janda, kayak juga ada nih, Ustaz. Iya, dapat warisan dia kan. Tidak ada penghasilan. Karena janda yang kaya banyak ini ya. Ya tuh ya, banyak ya. Mungkin sekarang udah habis. Karena hidup sulit kan. Jadi kalau umpamanya saudara suami yang laki-laki tidak wajib untuk dinafkahi sebenarnya. Jadi harus difahami seperti itu. Jadi kalau ada saudara laki-laki suami yang meminta, kemudian memojokkan istrinya, saudara laki-laki suami itulah yang dosa. Yang menuntut ya? Yang menuntut itu dosa. Seperti itu. Nah, bagi si suami, kalau istrinya itu memohon kepada suaminya, ya dipilih-pilih menurut syariat, istrinya nggak salah, benar dia. Dia benar ini si istri ini. Kemudian suami mulai paham, oh ya berarti aku ini. Kalau mamanya dia punya saudara perempuan, masih punya suami, masih dinafkahi, tidak kekurangan, tidak perlu sebenarnya. Seperti itu. Dan si suami memang harus memahami bahwa istri dan anak-anaknya inilah yang utama. Plus dengan kedua orang tua atau plus dengan ibundanya umpamanya boleh. Inilah istilahnya seperti itu. Jadi kalau istrinya itu memohon pada suaminya untuk seperti yang tadi, boleh. Istilahnya minta perhatian keluarga dulu boleh. Ini dengan catatan itu loh ya. Tapi kalau memang kan, kalau manusia itu kan begitu ya. Kalau mamanya dulu dikasih, kemudian punya istri, nah yang dikasih ini kelewatan akhirnya. Memfitnah istrinya lah, ini itu. Nah ya itulah sifat manusia yang ditumpangin setan sama dajjal itu ya memang seperti itu. Bagi orang yang biasa dikasih, kemudian nggak dikasih kan seperti itu. Sama seperti preman, kalau dulunya dikasih, nggak dikasih kan ngamuk dia pasti. Jadi dia kena sifat setan preman ya istilahnya. Seperti itu. Jadi harus difahami. Insya Allah itu Ji. Nah untuk yang teman kamu tadi hitung, sebenarnya kalau maunya cerai ya jangan dulu. Dibenahi dulu. Bahwasanya jangan marah bagimu surga. Dalam hadis ini sudah diterangkan. Jangan marah bagimu surga. Berarti orang itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala marah. Kalau dia tidak marah, insya Allah surga akan dia dapat. Apa saja dia tidak marah. Kalau dia marah, pasti neraka dia dapat. Itu seperti itu. Nah, jangan dianggap remeh kalimat-kalimat yang kelihatannya ini ringan. Jangan marah bagimu surga. Ini kan dianggap ringan sama orang-orang Islam. Sama saudara-saudara kita. Banyak yang dia koar-koar omongan kasar dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ya, nah di sini tidak boleh seperti itu. Jadi marah itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bukan orang pemarah. Kalau kita itu mengaku umatnya Rasul ya kita contoh aja Rasulullah. Nah
bagi temenmu yang tadi dia itu, saya tidak tahu kasusnya itu temenmu itu yang putri itu yang pemarah atau yang suami yang pemarah atau dua-duanya memang pemarah. Dia hanya mengandalkan doa, nggak bisa. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiarnya, sama seperti ayat umumnya ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Nah, ayat ini menerangkan ilal ladina tabu, mereka yang telah bertobat, kemudian melakukan perbaikan dan memberikan nasihat, masukan baik. Ya. Maka tobat mereka lah yang diterima oleh Allah. Nah, ini kan harus paham. Jadi orang yang telah bertobat, umpama istri temenmu, istri gimana sih? Temenmu yang wanita itu, dia dulunya pemarah apa enggak, suaminya pemarah apa enggak. Ini juga dia harus tobat. Setelah tobat dia menjalankan pertobatan itu dengan cara dengan baik apa enggak, atau hanya cuma dengan doa. Doa itu boleh. Doa itu sudah menjadi suatu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia hanya doa tok tapi dia tidak berubah, ya sama. Berarti tobatnya dia tidak diterima. Nah, kalau tidak diterima ya keluarganya masih seperti itu. Tapi kalau si istri itu memang dia tobat, kemudian dia itu berubah menjadi baik, kemudian dia menerangkan hal-hal yang baik, dakwah maksudnya. Menerangkan hal baik khususnya kepada siapa? Kepada suaminya. Nah, inilah pada saat dia tobat dan sebagainya, ini masuk dia jalur sabar. Ya, dia masuk jalur sabar. Dia masuk jalur. Iya, kemudian kalau dia masuk jalur, bukan sabar ya, masuk jalur. Kemudian dia serahkan apa yang dilakukan pada Allah. Itu namanya tawakal. Serahkan pada Allah Ta'ala. Nah, si suami dia Islam apa bukan? Kalau suaminya Islam, dia sholat apa enggak? Dia sholat, dia datang kajian sering apa enggak? Kalau dia enggak sering, ya dikasih nasihat. Memang dia harus belajar. Seorang istri boleh menasihati suami? Boleh, itu sunnah. Boleh aja. Mengingatkan, boleh. Kan intinya itu bukan karena nggak cocok langsung cerai, itu yang tidak boleh sebenarnya. Karena dulu yang memilih suaminya kan ya dia sendiri, yang mau kan ya dia. Ya jangan enaknya, umpamanya suaminya dulu punya harta banyak ini, kemudian suaminya udah di blacklist, akhirnya ditaruh di paling ujung, umpamanya nggak ada uang, akhirnya udah cerai aja lah. Nah, kan nggak bisa. Dasarnya kan beda lagi, kan gitu. Ya, ya. Matre itu. Nah, seperti itu. Harus belajar semuanya. Jadi, si yang laki-laki juga harus belajar tentang masalah agama dengan baik, benar. Ya, cari guru-guru yang baik, yang benar-benar memberikan pelajaran-pelajaran iman kepada Allah Ta'ala, akhlak, mulia, dan sebagainya. Itu harus seperti itu. Ya, sehingga nanti pada saat suaminya mau belajar, kalau suaminya nggak mau belajar, ya ya sabar aja dulu kan gitu ya. Gitu ya. Walaupun sebenarnya pisah itu boleh, monggo boleh, tapi kan jangan langsung pisah karena ada masalah yang sebenarnya tidak terlalu riskan gitu. Nanti ketemu lagi dengan ujian yang seperti itu, pisah lagi. Kan kasihan. Nah, itu kan akhirnya ego pribadi si wanita nantinya kan begitu ya. Nggak, kita harus belajar seperti itu. Jadi temanmu juga dinasihati ya. Baik, jangan asal-asalan maunya cerai seperti itu. Nggak bisa segampang itu walaupun boleh. Tidak segampang itu walaupun boleh sebenarnya. Ya, jadi harus hati-hati, sehingga itulah dari unsur sabar. Berdoa belum dikabulkan, ini udah berapa tahun nggak dikabulkan sama Allah. Nah, itu kan nggak sabar namanya. Jadi bukan dari titik kamu saja, kamu apa yang harus kamu lakukan, kamu rubah dan sebagainya. Dari sisi suami juga harus bagaimana. Kalau cuma dari sisi istrinya aja, ya menurut saya nggak bisa kalau suaminya nggak berubah. Ya kamu harus menerima hal-hal seperti itu memang dengan istiqomah menerimanya harus istiqomah loh ya. Jadi jangan gampang untuk berpisah atau bercerai, tetapi selesaikan masalah itu, karena pada saat seorang Islam itu menyelesaikan masalah itu di jalan Allah, itu tetap namanya berjuang di jalan Allah, tetap dia. Jadi tidak jihad perkawinan. Ya, jihad perkawinan. Gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi masalah itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Ujian itu tetap dibagi dua. Satu wujudnya musibah, yang kedua wujudnya nikmat. Tetap itu.
Jadi musibah itu tetap ujian, nikmat itu juga ujian. Hadapi semuanya dengan baik. Yang musibah dihadapi dengan baik, kita cari penyelesaiannya, karena yang namanya musibah itu kan dijelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Bisa aja dulu temanmu wanita itu dulunya ya agak ngawur mamanya, kan bisa aja dengan orang tuanya yang ngawur dan sebagainya, dinasihatin agak susah mamanya. Kalau dapat suami yang seperti ya agak seperti Brahmacora ya normal-normal aja dia dapatnya kan gitu, sekufu kan begitu. Cuma temanmu itu lebih ngawali dia itu menjadi baik, bisa aja ya. Jadi dinasihatin aja yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin, karena amin. mengelola keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah itu sulit. Sulit Pak Ustaz, ya. Tidak segampang hanya di mulut. Tidak segampang itu. Loh, tinggal aja nasibmu yang begini, Allah tinggal kun, selesai lah. Maksudmu apa ya? Iya itu. Kamu itu sebagai asisten Allah apa gimana kok gampang banget kamu itu cerita kan gitu ya. Nanti dia ditanya, kenapa kamu gampang banget cerita? Dia sendiri cerita, aku kan menyemangati. Pintar ya bukan begitu ngomongnya, harus dijelasin. Katanya kalau Allah berkehendak itu, tapi tidak berkehendak. Nah, iya Allah kalau berkehendak, emang kamu tahu Allah berkehendak? Nggak tahu juga dia. Dia nggak bisa, nggak boleh ngomong seperti itu. Bagaimana Allah itu bisa berkehendak? Ada urutan berkehendak dari Allah Ta'ala itu. Jadi kalau orang itu taubatnya ya benar-benar taubatan nasuha, kemudian dia memperbaiki, kemudian dia sudah mulai dakwah. Nah itu kan bisa aja nanti kehendak Allah itu diberikan. Nggak sekedar Allah itu berkehendak, dia bisa aja nasibmu yang tidak baik jadi baik. Loh, kalau nasibnya baik, oh itu teman-teman saudara-saudara kita yang pada saat ini atau berapa puluh tahun dulu dia mengalami takdir yang sulit dalam kehidupannya, itu padahal dia itu sholatnya tertib, harusnya kaya. Iya benar. Jadi jangan menggampangkan sesuatu yang sudah tertulis dalam Quran, terangkan kepada jamaah. Jangan asal ngenain jamaah aja. Nanti kalau ada masalah, nah kan nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Karena dia nggak ngalamin dan dia nggak ngerti maksudnya ayat tersebut. Dia hanya cuma menyemangati menurut otaknya dia. Begitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.